Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang keamanan sistem informasi, ini akan menjadi suatu hal yang tidak akan habis, karena di dalamnya akan mencakup aspek yang sangat banyak, aspek yang sangat besar, mulai dari data yang harus diamankan, kemudian sistem yang seperti apa yang digunakan untuk mengamankan dari data-data itu, kemudian dari segi hardware-nya pula. Nah, ini akan jadi suatu pokok bahasan yang entah sampai kapan nanti. Semakin kuat sebuah sistem untuk melindungi sebuah data, maka di sana juga akan ada seberapa keras beberapa orang, beberapa ahli yang akan berusaha untuk menembus sebuah keamanan sistem. Entah mereka bertujuan untuk kepentingan hanya iseng, seperti halnya seorang hacker, atau mungkin memang tujuannya untuk mencuri, seorang cracker. Nah, kali ini kita akan mengulas sedikit mengenai sebetulnya seberapa kuat sistem yang kita gunakan, yang saat ini kita gunakan untuk melindungi data-data kita. Satu gambaran atau analogi, di sini ada satu sistem yang di dalam sistem ini atau di dalam perangkat ini dia menyimpan banyak data di sini. Data bisa berupa alamat email, kemudian ada password, mungkin ada laporan keuangan dan sebagainya. Nah, kemudian ada satu sistem proteksi begitu yang digunakan untuk menyimpan dari data-data kita yang ada di dalam perangkat ini. Nah, satu sistem ini dilindungi dengan beberapa program keamanan. Misalnya ada firewall, dinding api. Nah, namun di sisi luar ada beberapa sniper. Misalnya di sini seorang cracker yang notabene adalah dia seorang programmer negatif ya, karena tujuannya untuk mencuri, atau mungkin dia seorang hacker dan dia hanya iseng-iseng saja untuk bisa masuk ke dalam sistem ini. Nah, sehingga dari gambaran ini, ketika kita menyimpan data penting yang sifatnya bisa digunakan, dikomersialkan, bisa dijual, maka di sisi lain di luar ini akan ada orang-orang yang mau mencuri data. Dengan cara apa? Masuk ke dalam sistem dengan mengintai, dengan sniffernya, dengan meletakkan mungkin ransomware, dengan meletakkan malware ke dalamnya untuk bisa mencuri data-data ini, menduplikatnya, dan kemudian mereka mengambil. Nah, sehingga dari analogi ini ada dua hal pokok paling tidak. Jadi ada data yang dilindungi dan ada sistem seperti apa yang digunakan untuk melindungi dari data ini. Nah, mengenai data yang disimpan dalam sistem tersebut, tentu saja ada upaya untuk mengamankan data tersebut, yaitu salah satunya dengan enkripsi, dengan mengamankan, dengan menyamarkan data yang semula berupa plain text misalnya, itu disamarkan sehingga menjadi sebuah ciphertext. Data yang semula bermakna bisa dibaca dengan mudah. Dengan enkripsi data, dia disembunyikan
dan disamarkan melalui algoritma enkripsi kemudian menjadi sebuah ciphertext. Lalu enkripsi yang seperti apa yang kemudian digunakan? Ada banyak sekali enkripsi yang bisa digunakan. Ada enkripsi klasik atau konvensional, atau mungkin enkripsi yang lebih modern. Nah, ini adalah pilihan. Kalau kita menggunakan enkripsi yang klasik, tentu saja pasti banyak kelemahan. Misalnya kurang aman. Karena apa? Karena dengan enkripsi klasik konvensional ini sangat mudah diketahui. Misalnya menggunakan enkripsi Caesar, yang dimana dalam metode Caesar ini abjad ini dirubah posisinya, disubstitusi, yang semula A menjadi huruf tertentu. Nah, ini akan sangat mudah diketahui. Ketika ada sebuah data ciphertext, misalnya ciphertext menggunakan Caesar, sedangkan kita sebagai pembaca, kita tidak diberitahu substitusinya di sini itu berapa pergeserannya. Nah, berhubung kita sudah tahu, oh ternyata ciphertext disembunyikan menggunakan metode Caesar, maka dengan aksi coba-coba, dengan brute force, saya akan mencari tahu satu persatu, saya akan mencoba satu persatu sehingga ciphertext ini bisa saya terjemahkan menjadi bahasa yang mudah dipahami atau menjadi plain text lagi. Nah, sehingga ketika kita memilih enkripsi yang sederhana, itu akan menjadi kurang aman data-data yang kita simpan tadi. Nah, kemudian digunakanlah enkripsi yang lebih rumit, menggunakan enkripsi modern. Banyak sekali di sini. Bisa menggunakan metode bit, sehingga data plain text itu akan dirubah, huruf akan dirubah menjadi bit. Kemudian dengan menggunakan kombinasi kunci. Nah, dengan enkripsi modern, maka data yang harusnya mudah dibaca, ciphertext yang harusnya mudah dibaca, karena dengan enkripsi modern kemudian dengan kombinasi kunci yang beraneka, maka ciphertext ini akan lebih rumit lagi, sehingga akan susah seorang cracker akan mendekripsi, akan memecah ciphertext menjadi plain text, sehingga apa? Data tentunya akan lebih aman. Nah, namun ketika kita memilih menggunakan enkripsi modern, tentu saja prosesnya akan sedikit lebih lama dibanding dengan enkripsi yang klasik, yang konvensional. Misalnya di klasik menggunakan logaritma atau bahasa pemrograman misalnya hanya 10 baris. Nah, di enkripsi modern bisa jadi menjadi 100 baris atau bahkan lebih, karena di sana harus menemukan tingkat kerumitan yang tinggi. Harus ada public key, kemudian ada primary key, ada privatnya sendiri, sehingga dari segi pemrograman pun, dari algoritmanya itu akan lebih rumit, tetapi dia akan memberikan jaminan keamanan yang lebih tinggi dibanding dengan enkripsi yang klasik. Nah, ini hal pertama saat ada data yang harus kita lindungi dalam sebuah sistem. Nah, kemudian setelah data kita enkripsi, kita amankan dengan berbagai cara, mungkin dengan pengkodean, jadi harusnya data itu berupa teks, tetapi kita sembunyikan, kita samarkan menjadi sebuah gambar dan sebagainya, atau menjadi kode-kode tertentu. Ini data. Kemudian setelah data itu kita amankan dengan enkripsi, dengan berbagai macam cara, ada satu sistem yang digunakan untuk melindunginya. Di sini dikatakan adalah sistem operasinya. Jadi ada data yang tersimpan, kemudian data ini dilindungi lagi oleh sebuah sistem. Nah, sekarang
seberapa kuat sistem ini bisa melindungi data yang telah kita enkripsi tadi. Sehingga di sini akan ada berlapis, data dilindungi, kemudian masih dilindungi lagi dengan sistem operasi. Nah, ada bukan beberapa tapi banyak ya, pastinya sudah Anda ketahui. Misalnya ada sistem operasi Windows, ada sistem operasi berbasis Unix, ada Linux dan sebagainya. Ada sistem operasi dari Apple, macOS, Macintosh. Nah, tentunya masing-masing ini punya tawaran kehandalan sendiri-sendiri yang mungkin di Windows dipunyai tapi di Unix tidak dipunyai, atau sebaliknya. Dan masing-masing developer dari sistem operasi ini harus selalu mengikuti perkembangan dari jenis-jenis serangan keamanan terhadap sistemnya, sehingga dia harus selalu update untuk bisa membentengi data yang dipercayakan disimpan dalam sistem itu. Nah, ada satu isu di tahun 2017 bahwasanya ada suatu isu keamanan yang bisa diserang itu dari protokol WP2. Jadi protokol WP2 itu melalui jaringan Wi-Fi. Dia memanfaatkan koneksi Wi-Fi ini untuk meretas, membobol dari sebuah sistem keamanan. Dia akan masuk ke dalam sistem melalui Wi-Fi. Ketika peretas ini atau cracker bisa masuk melalui Wi-Fi, maka dia akan mengumpulkan informasi. Nah, isu yang di tahun 2017 ini dilontarkan kepada sistem operasi buatan Microsoft, yaitu Windows. Nah, namun dengan adanya berita seperti itu, tentu saja Microsoft tidak tinggal diam. Dia meningkatkan sistem keamanannya pada sistem operasinya. Nah, model peretasan melalui WP2 ini dikenal menggunakan metode crack, ya. KRACK, Key Reinstallation Attacks. Jadi seorang cracker itu akan meretas melalui jaringan Wi-Fi tadi. Gambarnya seperti ini. Di sini ada seorang cracker. Dia akan melakukan sniffing. Dia akan memata-matai. Pertama-tama, dia akan masuk dulu ke dalam jaringan Wi-Fi yang ada pada saat itu, pada sistem. Di sini ada data. Ada informasi yang akan dicuri, yang akan dimanfaatkan dan diambil oleh seorang cracker. Jadi dia mula-mula akan login dulu ke dalam jaringan Wi-Fi ini. Dan dengan crack ini, dia bisa login tanpa menggunakan password. Nah, setelah seorang cracker ini masuk ke dalam jaringan Wi-Fi, maka dia akan mulai mengumpulkan berbagai macam informasi. Informasi mengenai networknya, jaringannya. Dia menggunakan IP yang seperti apa, susunannya seperti apa, kemudian keamanan pada routernya seperti apa. Mungkin menggunakan VPN atau yang lain dan sebagainya. Nah, setelah informasi yang diperoleh dari jaringan, mengapa jaringan yang diserang? Karena dia harus bisa masuk ke dalam sistem, sehingga dia harus masuk jaringannya dulu. Setelah dia mengumpulkan berbagai macam informasi dari sistem Wi-Fi yang berhasil dia masuki, maka dia mulai menanamkan di dalam sistem. Bisa dia menanamkan ransomware. Mungkin kita sudah pernah dengar. Bisa menanamkan malware. Nah, yang apa tujuannya? Dia akan menduplikasi data-data yang berada di dalam sebuah sistem ini, dan data yang asli itu akan diambil oleh cracker ini. Nah, dengan kejahatannya, dia akan memberitahu pada sistem, jika Anda pengen data Anda kembali, silahkan Anda bayar ke saya untuk saya berikan kunci
dekripsi dari file-file Anda yang saya duplikasi. Jadi misalnya di sini ada satu dokumen namanya penting. Ekstensinya adalah PDF misalnya. Nah, dia akan menduplikasi data ini. Namanya sama penting, tetapi di sini ada sebuah duplikasi ekstensi. Sama-sama namanya penting, tapi formatnya sudah berubah. Dia sudah menenkripsi di sini. Nah, ketika sistem ini menginginkan balik datanya, maka dia harus mendekripsinya ulang dengan menghubungi seorang hacker yang berhasil masuk tadi, mengumpulkan data tadi, mengambil data dan mencuri data. Nah, ini gambaran bagaimana seberapa kuat sistem yang kita gunakan untuk melindungi data kita. Karena pastinya ada banyak celah selain WiFi. Nanti akan ada celah-celah yang lain yang bisa digunakan beberapa pihak seperti cracker ini untuk masuk. Nah, lalu apa saja bentuk keamanan yang diberikan oleh sebuah sistem operasi? Ini saya ambil dari Windows. Ada satu sistem namanya Defender. Kalau di Windows namanya Windows Defender. Nah, dia adalah sebuah antivirus. Antivirus yang dia itu bekerja pada background kita. Artinya antivirus ini, Defender ini akan bekerja tanpa sepengetahuan kita. Jadi tidak nampak di layar dan tidak ada task manager yang kelihatan di bawah. Misalnya kalau kita menjalankan satu program di Windows, maka di bawah ini itu akan terlihat tugas-tugas atau task yang kita jalankan. Nah, bekerja di background tadi, di sini itu tidak terlihat. Hanya bisa kita lihat kalau kita menampilkan show task manager, itu akan terlihat Defendernya. Nah, dia memberikan real time protection, artinya setiap saat ada proteksi. Saat Anda terhubung dengan jaringan internet ataupun tidak, dengan LAN ataupun tidak, dia akan selalu memberikan real time protection. Ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan itu bukan bagian dari sistem, maka dia akan memberikan peringatan. Misalnya ada USB flash disk yang ternyata USB flash disk ini membawa file yang tidak dikenali oleh sistem Windows, maka Defender akan bekerja. Nah, ini Defender, salah satu bentuk dari keamanan sistem yang diberikan oleh sebuah sistem operasi. Dan Defender ini biasanya itu juga terintegrasi pada mesin peramban atau browser. Kenapa seperti itu? Karena dia harus memberikan real time protection. Ketika sebuah sistem itu tersambung dengan jaringan internet, maka Defender juga harus ada atau integrated, embed pada sebuah browser. Untuk apa? Membentengi adanya serangan dari internet, dari luar, dari jaringan. Ini yang pertama. Kemudian bentuk keamanan yang diberikan oleh sistem adalah action center. Nah, fungsi dari action center ini untuk mengetahui keadaan sistem kita yang sedang kita jalankan, mengetahui baik dan buruknya. Oh, program yang akan kita jalankan ini ternyata tidak baik. Oh, yang ini oke, silakan lanjut. Jadi mengetahui. Nah, ketika ada sesuatu yang tidak baik, maka si action center ini akan memberikan peringatan, akan memberikan notifikasi kepada kita melalui layar. Nah, setelah itu barulah ada tindakan yang akan diambil. Oh, baiknya ini karena tidak baik maka harus di-close, seperti itu. Ini action center. Kemudian ada layanan yang lain, yaitu Microsoft Security Essential. Nah, ini seperti halnya Defender. Dia adalah sebuah antivirus yang resmi milik dari Microsoft. Bedanya dengan Defender tadi, dia kerjanya lebih ringan dibanding Defender. Jadi dia tidak memberatkan
kinerja dari sistem, dan dia sama-sama bekerja pada background aplikasi. Background aplikasi itu berarti aplikasi yang berjalan tanpa kita berkehendak untuk menjalankannya. Kalau di handphone misalnya ada aplikasi yang bekerja di background, misalnya ada informasi cuaca misalnya. Nah, kita tidak menjalankannya tapi dia berjalan, dan tentu saja dia akan memakan RAM, yang memakan baterai dan sebagainya, memakan sumber daya yang ada di dalam. Nah, ini arti dari bekerja dalam background. Jadi MSE adalah antivirus resmi ya, miliknya Microsoft, dan dia lebih ringan dibanding dengan Defender yang di awal tadi. Kemudian perlindungan yang selanjutnya adalah adanya User Account Control, UAC. Nah, User Account Control ini dia sebagai pintu untuk mengontrol, mengakses sistem. Ciri khasnya ada notifikasi atau konfirmasi ya dan tidak, atau yes or no, yes atau cancel. Jadi semacam itu. Kalau pernah menginstal suatu program gitu ya, kita install program atau aplikasi, maka di sana akan ada UAC yang muncul, konfirmasi yes or no, atau mungkin ada peringatan kalau ini Anda install maka akan ada sesuatu yang bisa mengancam sistem. Ada peringatan ya, WOM. Jadi kredensial penting ya. Walaupun ini bisa kita lanjutkan. Jadi akan bekerja UAC dan Action Center tadi. Ada satu aplikasi yang Anda install, yang kita install, kemudian ada peringatan yes or no, pilihan lanjut dan tidak, kemudian ada juga peringatan bahwasanya kalau kita install maka bisa mengganggu sistem. Nah, ini berarti ada Action Center yang akan kita ambil, ya atau tidak. Nah, ini UAC. Atau UAC ini bisa kita dapati kalau kita login ke dalam sebuah sistem, ada namanya user ya, kemudian ada password yang harus kita masukkan. Misalnya kita menjalankan Windows, kita nyalakan, lalu kita harus memasukkan password di sini. Nah, ini pekerjaan dari UAC. Dan UAC itu bisa digunakan untuk membatasi hak akses dari orang lain yang menggunakan sistem itu. Misalnya ada satu komputer di sini. Saya contohkan komputer yang digunakan oleh orang banyak di laboratorium ya. Nah, seorang admin tentu saja tidak mau PC-nya ini digunakan sembarangan. Tidak mau user yang akan menggunakan itu melakukan modifikasi, merubah sistem. Merubah sistem itu bisa menambahkan aplikasi, menginstal, atau bahkan uninstall. Nah, ketika kita di UAC ini telah men-setting hak akses dari user, oh dia hanya bisa mengakses saja, dia tidak akan bisa melakukan modifikasi, perubahan. Ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, tidak akan bisa merubah dari sistem yang ini. Ini UAC, User Account Control. Kemudian bentuk layanan yang lain adalah dinding API atau firewall yang tadi kita gambarkan melalui analogi. Jadi dinding API ini juga semacam keamanan seperti halnya antivirus, Defender. Jadi ini juga semacam antivirus. Dia akan memilah program-program yang akan mengaksesnya. Jadi kalau ada satu bentuk program yang ingin mengakses dirinya ke dalam sistem, dia akan memfilter dulu nih firewall ini. Kok ada bahasa program yang ingin masuk? Nah, ini adalah urusannya
firewall. Dan pastinya dia digunakan untuk meningkatkan keamanan sistem. Nah, cuma yang sekarang yang tren saat ini untuk Windows adalah Defender. Kemudian bentuk layanan keamanan yang lain itu adalah BitLocker Drive Encryption. Ini adalah sebuah enkripsi penuh yang dilakukan pada partisi. Jadi partisi itu seperti ini. Ada satu hard disk, misalnya ukurannya 500 GB. Lalu dari hard disk 500 GB ini dia dikelompokkan atau dipartisi. Misalnya untuk sistem dia menggunakan 100 GB. Lalu di drive yang lain dia menggunakan misalnya 200, dan sisanya lagi untuk drive yang lain 200 misalnya. Nah, BitLocker partisi enkripsi ya. BitLocker Drive Encryption ini digunakan untuk mengenkripsi drive-drive seperti ini, partisinya, atau bahkan keseluruhan dari storage-nya ini, hard disk-nya ini. Nah, salah satu tool yang digunakan untuk mengenkripsi dari partisi ini, contohnya adalah Deep Freeze. Nah, seperti ini. Misalnya komputer kita ada drive C, ada drive D, dan ada drive E. Karena di drive D dan di E itu bukan kemungkinan lagi, memang di sini adalah tempat simpan dan buang data ya. Simpan data. Berarti di sini nanti ada perubahan. Mungkin data itu akan ditambah atau data itu akan dikurangi. Nah, sedangkan di C itu untuk sistem. Sistem itu berarti kalau menambah data berarti dia install tambah program. Atau mungkin dia mengurangi programnya, aplikasinya, uninstall. Nah, saat kita menginginkan C di file sistem itu tidak diapa-apakan, tidak ditambah dan tidak dikurangi, maka dia perlu melakukan enkripsi drive ini. Menggunakan aplikasi contohnya, ya ini contoh Deep Freeze. Nah, saat sistem itu kita jalankan, nah tiba-tiba C punya kita ini ada serangan ya. Si C ini ada serangan. Ada serangan ransomware. Ada serangan malware. Yang dia masuk ke dalam sistem C, tidak masuk ke dalam D dan E. Karena dia harus mengobok-obok dulu. Dia harus melakukan serangan dulu pada sistem, baru dia akan masuk ke dalam anak buahnya di sini. Nah, saat ini terjadi serangan, sistem ini akan dirubah oleh virus. Mulai dari duplikasi sistem, duplikasi data yang ada di sistem. Nah, berhubung laptop ini kita lakukan enkripsi pada drive C-nya, jadi seolah-olah ini sudah kita enkripsi menggunakan Deep Freeze misalnya, menggunakan Deep Freeze. Lalu kita restart atau kita shutdown. Jadi komputer kita itu kita restart. Nah, virus-virus yang berhasil masuk tadi, setelah di reset laptopnya, komputernya, dan kita nyalakan ulang, virus yang berhasil masuk tadi maka dia akan hilang. Karena apa? Karena BitLocker Drive Encryption. Karena kita mendefreeze, kita mengenkripsi drive C kita, drive system. Sehingga setelah di restart, sistem kita akan kembali kepada saat pertama kali kita nyalakan. Baik itu serangan virus ataupun data yang sengaja kita masukkan. Misalnya kita download, otomatis kalau kita belum merubah di browser,
dia akan masuk ke drive C di sini. Ada folder download di sana. Nah, kalau kita lupa tidak memindahkan file-file download ke dalam drive yang lain yang tidak kita enkripsi ini, kemudian laptop atau komputer kita restart, maka file download ini akan hilang, akan disappear, akan menghilang lagi. Jadi, fungsi dari enkripsi drive ini, dia akan membekukan drive-nya. Walaupun saat kita jalankan berhasil data itu dimasukkan, seperti halnya ada download, proses download, dia berhasil disimpan dalam folder download. Tetapi ketika sistem dimulai ulang, di restart, di shutdown, kemudian dinyalakan lagi, maka fungsi freeze enkripsi dari drive C tadi akan berfungsi. Data-data yang tadi dimasukkan akan hilang semua. Nah, ini arti dari BitLocker Drive Encryption melalui tool yang namanya Deep Freeze. Ini bisa di-download gratis. Namun, ketika ada drive yang kita enkripsi, maka kinerja dari sistem Windows akan semakin lebih lambat. Karena dia akan bekerja terus-menerus. Jadi akan mengurangi kinerja dari atau tingkat kecepatan dari kinerja sistem kita. Nah, kemudian celah dari mana saja yang bisa dimanfaatkan oleh seorang cracker untuk menyerang keamanan pada sistem. Ketika kita menggunakan sistem operasi yang yang tidak berlisensi, yang kita crack, nah maka sistem kita akan mudah akan dimasuki oleh penyerang. Harusnya ada defender yang diupdate berhubung sistemnya itu adalah tidak berlisensi atau di-crack, maka update defender ini tidak dapat dilakukan. Sehingga harusnya ada update virus yang bisa difilter oleh defender atau MSE tadi, maka ini tidak bisa dilakukan. Nah, kemudian celah yang lain dari perangkat hardware. Kok bisa? Ya, di sini ada webcam. Web ya. Kita garis bawahi web di sini. Cam itu kamera. Nah, ternyata webcam itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk melakukan penyerangan. Saat kita VCon, video conference. Nah, ketika kita VCons, berarti kita melakukan komunikasi jaringan. Nah, ternyata di sini webcam dimanfaatkan. Bahkan mikrofon pun juga dimanfaatkan. Apalagi perangkat hardware LAN ya. LAN card. Ini sangat mudah untuk dimanfaatkan sebagai celah keamanan. Nah, sehingga pertanyaannya, seberapa kuat sistem yang kita gunakan saat ini? Nah, untuk itu tidak salahnya kalau kita mengecek ya, kita melakukan checking terhadap keamanan pada sistem yang kita gunakan saat ini. Nah, ada beberapa tool yang bisa kita download di internet, banyak sekali, untuk bisa kita gunakan. Misalnya ada Web X-Ray, ada Wireshark, dan tentu saja tool-tool ini itu tidak boleh sembarangan digunakan, karena pastinya akan terkena kita terhadap undang-undangnya. Jadi kalau kita mau menggunakan tool ini yang ada di Windows, termasuk Daisy Chain ini di Windows, maka kita gunakan dengan bijak. Jangan sesekali digunakan untuk melakukan sniffing, pencurian data pada sistem orang lain. Nanti akan berurusan dengan hukum. Jadi ini termasuk etika. Jadi tool ini diciptakan untuk apa? Untuk mengetahui, untuk mengukur keamanan sistem kita, seberapa kuat sistem yang kita gunakan saat itu. Kemudian ada pCapture
ini untuk sistem Unix. Ada Sniffit juga untuk Unix. Nah, mungkin ada yang pernah melakukan praktek ya, mencoba tool Wireshark. Jadi Wireshark itu cara kerjanya seperti ini. Kita punya sistem, punya komputer lah, katakanlah. Kita punya komputer di sini. Kemudian kita punya jaringan WiFi ya, hotspot, layanan internet. Hotspot. Nah, si komputer ini kita mengakses kepada WiFi ini. Nah, kemudian kita melalui komputer yang lain dengan tool Wireshark kita memantau, kita juga bergabung di jaringan hotspot ini. Nah, sehingga kalau WiFi tidak dikunci, tidak di-password, artinya yang boleh masuk ya hanya orang yang didaftar atau orang-orang tertentu yang boleh masuk ke WiFi. Kalau kita berhasil ikut masuk, orang lain berhasil ikut masuk tanpa seizin kita, maka dia bisa melakukan sniffing dengan mudah. Jadi nanti bisa dicoba. Sama-sama menggunakan jaringan WiFi yang sama. Misalnya ini target ya. Ini adalah laptop target di sini. Dan kita adalah seorang hacker saja, bukan cracker ya. Kita seorang hacker. Hanya untuk iseng dengan tool namanya Wireshark. Nah, ini untuk percobaan, silakan si target ini login pada akun tertentu, misalnya Facebook atau email atau yang lain. Dengan catatan kita juga sudah login di sini, kita sudah nyambung kepada hotspotnya ini, dan kita menjalankan Wireshark. Nah, di sini akan terjadi sniffing. Dia akan memetakan, mengambil informasi apa saja yang dilakukan oleh orang lain melalui jaringan ini. Nah, dengan tool ini maka si hacker ini itu akan mudah mengetahui ini. Ada nanti password, ada username, akan sangat mudah diketahui oleh hacker di sini. Nah, ini adalah fungsi dari tool yang harusnya digunakan untuk keperluan positif ya. Jadi sekali lagi, kalau nanti kita menggunakan tool-tool semacam ini gunakanlah dengan bijak. Digunakan untuk apa? Mengetahui, untuk mengukur saja keamanan sistem kita seperti apa. Jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Itu akan melanggar undang-undang dan pastinya akan berurusan dengan hukum. Nah, sehingga seberapa kuat sistem yang kita gunakan, maka itu akan terus berkembang. Saat ini mungkin sangat kuat, tetapi mungkin 2 hari kemudian atau seminggu kemudian, sistem yang sekuat apapun yang kita miliki pastinya akan ada celah. Nah, lalu ada di luar sana mengatakan sistem Unix lebih handal. Kalau Anda menggunakan Macintosh maka dia akan kebal terhadap serangan. Atau ada yang mengatakan sekarang Windows itu lebih kuat dibanding dengan Windows yang lalu, karena ada MSE, ada Defender dan sebagainya. Nah, hal semacam ini silahkan Anda pilih sendiri, karena pastinya setiap sistem operasi dia akan memberikan kehandalan sendiri-sendiri. Kenapa Windows saya tidak handal? Oh, karena Anda menggunakan unlicensed. Anda tidak menggunakan Windows yang original misalnya. Kenapa saya menggunakan Unix? Oh, karena saya merasa Linux lebih handal, lebih kuat terhadap serangan virus misalnya. Ya, itu silakan. Orang yang bisa menyimpulkan seperti itu berarti mereka sudah mencoba. Jadi sekali lagi, silakan Anda pilih menurut persepsi Anda masing-masing. Kalau pengen kuat, tidak terkena serangan, maka jangan sesekali Anda berhubungan dengan yang namanya jaringan internet
ataupun jaringan lokal, atau bahkan Anda memasukkan input source, flash disk dari luar. Jadi gunakan sistem Anda untuk diri Anda sendiri, jangan berhubungan dengan pihak luar, dengan sistem luar. Itu akan lebih aman. Berarti Anda bekerja mandiri, atau istilahnya Anda hidup di hutan, tidak berhubungan dengan orang luar. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai seberapa kuat sistem yang saat ini kita gunakan. Dan kalau Anda mau memilih sistem, sesuaikan dengan tingkat kenyamanan kita masing-masing. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.